Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlita Oktavia Hayati, NPM 20100-274. Saya mahasiswi kelas 3A Non-Rek Banjarbaru, jurusan Sistem Informasi Universitas Islam Kalimantan Selatan Muhammad Alsyad Al-Banjari. Pada kesempatan ini saya membuat video untuk mempresentasikan hasil program yang saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman terstruktur. Pada kesempatan ini saya sudah membuat aplikasi sederhana tentang menghitung gaji karyawan dengan menggunakan aplikasi DevC++. Alur dari program ini adalah pengguna akan memasukkan jumlah karyawan yang akan dihitung gajinya, lalu kemudian memasukkan data-data yang diminta. Nantinya program ini akan menampilkan output berdasarkan input yang dimasukkan oleh user. Pada baris ini saya memasukkan biodata saya menggunakan tipe komentar. Masukkan integernya. Pada baris ini fungsinya itu untuk output masukkan jumlah karyawan. Jadi di sini untuk kita menginput jumlah karyawan yang akan kita masukkan dan berapa jumlah karyawan yang akan kita hitung gajinya. Pada baris ini adalah output dari karyawan tersebut, karyawan keberapa. Terus pada baris ini untuk output masukkan nama karyawan. Di sini kita masukkan nama karyawannya. Terus pada baris ini untuk output masukkan golongan. Sini nanti untuk output kita masukkan golongannya. Pada baris ini fungsinya untuk output masukkan jumlah jam kerja. Di sini untuk kita menginput jumlah jam kerjanya. Pada aplikasi ini data karyawan kita bagi menjadi 4 golongan, di mana case ke-1 ini untuk golongan 1 gaji pokoknya sebanyak 1.486.500, terus mendapatkan tunjangan pengabdian sebesar Rp250.000. Terus untuk case kedua itu untuk golongan 2 di mana gaji pokoknya sebesar Rp1.926.000 dengan mendapatkan tunjangan pengabdian sebesar Rp300.000. Dan case ketiga itu untuk golongan ketiga di mana gaji pokoknya sebesar Rp2.456.700 dan mendapatkan tunjangan pengabdian sebesar Rp350.000. Untuk case keempat itu gaji pokoknya sebesar Rp2.899.500 dengan tunjangan pengabdiannya sebesar Rp400.000. Pada baris ini kita menggunakan fungsi if itu untuk menghitung jumlah jam lembur karyawan, di mana jam kerja normal karyawan itu adalah sebanyak 173 jam dalam 1 bulan. Jadi apabila karyawan tersebut kerjanya lebih dari 173 jam, berarti karyawan tersebut dinyatakan ada jam lemburnya, di mana di baris ini rumus jam lemburnya, banyak jam lemburnya itu jam kerja dikurang jam normalnya itu sebanyak 173 jam. Pada baris ini fungsinya untuk menghitung gaji lemburnya, di mana setiap karyawan yang lembur itu akan dibayar sebanyak Rp20.000 per jamnya. Jadi gaji lembur ini rumusnya jam lembur dikali Rp20.000. Terus setiap karyawan nanti akan dikenakan pajak. Jadi setiap gaji pokok karyawan itu dikenakan pajak sebanyak 5%. Mana rumus pajak gaji pokok itu 5%
dikali 5% dikali gaji pokok. Terus ini untuk rumus pajak lembur, pajak gaji lembur, di mana setiap karyawan yang lembur juga dikenakan pajak sebanyak 5% seperti gaji pokok tadi. Jadi pada baris ini rumus untuk kita menghitung total pajak. Di total pajak antara pajak gaji pokok ditambah pajak gaji lembur. Nah, terus di sini fungsinya untuk gaji bersih karyawan, di mana rumusnya gaji pokok ditambah tunjangan pengabdian ditambah gaji lembur dikurang total pajak. Nah, pada baris ini nanti fungsinya untuk output dari input yang sudah kita input di atas ini, dimana nanti outputnya setelah kita gunakan aplikasi di atas, nanti outputnya ada keluar program menghitung gaji karyawan, terus karyawan ke berapa, misalnya ada karyawan ya ada 4, karyawan ke 1, 2, 3, dan 4, terus namanya siapa, nama karyawannya, gaji pokok berapa, gaji lembur berapa, pajak gaji pokoknya nanti akan keluar di sini berapa, pajak lemburnya berapa, total pajak berapa, tunjangan pengabdiannya yang didapat berapa, dan gaji yang diterima nanti akan kelihatan di sini berapa totalnya. Nah, ini kan sudah ini sudah saya buat duluan codingnya, jadi kita tinggal menjalankan, kita coba jalankan aplikasinya. Nah, di sini kita masukkan jumlah karyawan. Misal kita masukkan jumlahnya ada 4 karyawan, kita tekan enter. Terus di sini ada masukkan nama, misalnya karyawan pertama namanya Sari. Terus kita masukkan Sari, anggap di golongan 1. Jumlah jam kerja Sari anggap 180 jam. Terus kita tekan enter, langsung masuk, kita diminta memasukkan nama karyawan yang kedua. Nama karyawan kedua misalnya Dian. Masukkan golongannya golongan 2, jam kerjanya 175 jam. Terus karyawan ketiga namanya Andi, golongan ketiga, jamnya 179 jam. Terus karyawan keempat namanya Daya, golongannya golongan 4, jumlah jam kerjanya 188 jam. Kita tekan enter. Nah, setelah kita tekan enter, langsung muncul yang outputnya tadi. Jadi setelah kita masukkan data 4 karyawan, karena kan di sini kita masukkan tadi jumlah karyawan yang akan dihitung 4, jadi kita masukkan 4 orang. Setelah kita tekan enter, langsung muncul program penghitungan gaji karyawan. Karyawan pertama atas nama Sari, gaji pokoknya sebesar 1.486.500, gaji lemburnya Rp140.000, mendapatkan gaji pokok. Pajak gaji pokoknya sebanyak Rp74.325, pajak lemburnya Rp7.000, total pajaknya sebesar Rp81.325. Tunjangan pengabdian yang didapat sebesar Rp250.000. Jadi gaji yang diterima adalah sebesar Rp1.795.175. Nah, begitu juga untuk seterusnya, sudah muncul gaji untuk 4 karyawan. Nah, jadi aplikasi ini digunakan untuk memudahkan kita menghitung gaji setiap karyawan. Jadi kita cukup memasukkan namanya siapa, yang akan dihitung masuk golongan berapa, sama masukkan masukkan jumlah jam kerjanya berapa. Nah, demikian hasil presentasi aplikasi yang sudah saya buat. Atas salah hilap saya mohon maaf, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.